Setelah Liu Ruyue pergi, hanya Xiao Chen dan Lu Benwei yang tersisa di Fin Cloud Hall. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam saat dia melihat Liu Ruyue pergi, menahan keinginan yang sangat kuat untuk mengatakan yang sebenarnya padanya. Dia harus terus memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia akan mati jika dia mengungkapkan kebenaran sebelum dia menjadi cukup kuat. Orang yang dia cintai jelas ada di hadapannya, tetapi dia harus berpura-pura menjadi orang asing. Hanya Xiao Chen yang bisa memahami rasa sakit itu. Adik Xiao Chen, keterampilan pedangmu benar-benar pemandangan yang menyegarkan. Namun, kelemahannya juga cukup jelas, kata Lu Benwei sambil tersenyum. Setiap teknik sabre memiliki kelemahannya sendiri. Tidak ada yang namanya teknik kultivasi atau teknik bela diri yang mencakup segalanya. Secara alami, Xiao Chen mengerti ini. Xiao Chen tidak marah. Dia berkata dengan sopan, "Kakak Lu, tolong beri saya saran Anda." Pastinya, setelah menerima petunjuk, Xiao Chen terkejut menyadari bahwa Lu Benwei yang tampaknya biasa-biasa saja memiliki keterampilan pedang yang luar biasa. Bukan hanya kultivasi Lu Benwei yang melampaui Xiao Chen, tetapi pemahamannya tentang keterampilan pedang juga sangat mengejutkan Xiao Chen. Lu Benwei jauh dari sesederhana yang dipikirkan Xiao Chen. Simu adalah orang yang bisa dikagumi tetapi hanya dilihat dari jauh, Xiao Chen tidak bisa mendiskusikan hal-hal secara detail dengannya. Lu Benwei kebetulan menebusnya. Dia bisa mendiskusikan hal-hal secara detail dengan Xiao Chen, menutupi kekurangannya. Terima kasih banyak, Kakak Lu. Saya benar-benar mendapat banyak manfaat, kata Xiao Chen dengan tulus sambil memberi hormat. Lu Benwei tersenyum tipis dan mengangguk. Kamu terlalu sopan. Ingatlah untuk datang besok. Meskipun guru berkata bahwa dia tidak menerimamu sebagai muridnya, dia tidak mengusirmu. Anda harus tahu apa artinya itu, kan? Petik 2. Ya, kata Xiao Chen lembut. Itu berarti Simu tidak bisa melewati rintangan di hatinya. Dia tidak bisa mengesampingkan egonya, tetapi dia benar-benar menghargai bakat dan tidak ingin Xiao Chen berakhir terkubur. Pada hari kedua, Xiao Chen tiba di Fin Cloud Hall tepat waktu. Dia duduk di samping Lu Benwei saat dia mendengarkan ceramah Simu. Setelah Simu pergi, Xiao Chen bertukar gerakan dengan Liu Ruyue. Namun, keduanya tidak berbicara. Ada pemahaman diam-diam antara keduanya dan tidak banyak membutuhkan kata-kata. Saat keduanya bertukar gerakan, mereka bisa merasakan perasaan yang luar biasa mengalir di hati mereka. Kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Liu Ruyue merasa perasaan ini aneh, namun, dia tidak bisa menelan harga dirinya untuk bertanya kepada Xiao Chen tentang hal itu. Xiao Chen mengerti mengapa tetapi tidak mau mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Keduanya seperti sedang bermain ayam. Waktu berlalu, mengalir seperti air. Dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu. Selama 5 tahun ini, keduanya tidak pernah bertukar lebih dari 3 kalimat dalam satu waktu. Liu Ruyue secara bertahap merasa bahwa pemahaman diam-diam mereka telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia merasa aneh di hatinya. Namun, ketika dia melihat wajah tenang Xiao Chen, jelas tidak mau menjelaskan apapun, dia merasa agak marah. Kemudian, dia ingat bahwa Xiao Chen pernah mengatakan bahwa dia sudah memiliki kekasih. Hatinya yang awalnya bergerak perlahan berubah menjadi dingin dan tenang. 5 tahun. Xiao Chen tetap di tempat ini selama 5 tahun, mendengarkan ceramah Simu dan menerima banyak petunjuk, melalui Lu Benwei mengajukan pertanyaan atas namanya, dari Simu. Meskipun keduanya tidak memiliki hubungan master siswa dalam nama, mereka sudah memilikinya. 5 tahun. Selama 5 tahun ini, Xiao Chen akhirnya memperbaiki pedang daunnya. Dia juga mengandalkan Ice Fire Divine Origin untuk meningkatkan Ice Grid Dao miliknya ke Ice Dao Domain. Sudah 2 tahun sejak Xiao Chen menguasai 3 domain Dao. Namun, dia tidak terburu-buru untuk membentuk segel surgawi dan menjadi kaisar berdaulat setengah langkah. Ini karena Lu Benwei mengatakan bahwa 3 domain Dao Xiao Chen belum selaras. Jika Xiao Chen secara paksa membentuk segel surgawi, hasilnya tidak akan sempurna. Selanjutnya, segel surgawi ini sangat penting untuk membentuk api surgawi. Jika Xiao Chen bergegas membentuk segel surgawi dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia akan menikmati kesenangan sementara, tetapi itu akan berakhir ketika waktu untuk maju ke alam Dewa Vo tiba. Setelah mendengar pendapat Lu Benwei, Xiao Chen menahan diri untuk tidak membentuk segel surgawi selama 2 tahun terakhir, hanya menunggu kesempatan. Menghitung waktu, Xiao Chen sudah berada di dunia Dewa Vo ini selama 7 tahun. Lebih dari setengah dari 10 tahun telah berlalu. Selain berkultivasi dengan pahit di gunung dalam 5 tahun ini, Xiao Chen akan pergi ke menara percobaan ketika Simu tidak memberikan kuliah di Fin Cloud Hall. Xiao Chen tidak lagi peduli untuk memecahkan rekor.
Dia hanya memasuki menara percobaan untuk menguji apa yang telah dia pelajari dalam penggunaan praktis. Meskipun dia tidak peduli untuk memecahkan rekor, saat dia memanjat menara percobaan, dia akhirnya memecahkan banyak rekor. Sekarang, dua nama menonjol di prasasti kemuliaan di depan menara percobaan. Salah satunya adalah Chu Chaoyun, dan yang lainnya adalah Xiao Chen dari Aliansi Surgawi. Namun, Chu Chaoyun sudah maju ke Sovereign Emperor dan pergi sejak lama. Tidak ada kesempatan bagi keduanya untuk bertemu. Pada hari ini, Simu baru saja menyelesaikan kuliahnya di Fin Cloud Hall. Pergi dengan latihan biasa, Xiao Chen mulai bertukar gerakan dengan Liu Ruyue di Fin Cloud Hall. Dalam 5 tahun terakhir, keduanya telah banyak berinteraksi dan telah mencapai pemahaman diam-diam. Zhang Yusan dan dua saudara laki-laki juniornya menunjukkan ekspresi tak berdaya saat mereka menyaksikan dari langit. Ini terutama terjadi pada Zhang Yusan, di tengah ketidakberdayaannya, dia merasa marah. Saat itu, dia telah bertahan 1 bulan di penjara pedang guntur. Tanpa diduga, dia harus tahan melihat Xiao Chen selama beberapa tahun ke depan. Hal yang lebih tidak dapat diterima bagi Zhang Yusan adalah bahwa sebelumnya, Lu Benwei selalu membuatnya bertukar gerakan dengan Liu Ruyue. Sekarang, Xiao Chen yang melakukannya. Zhang Yusan mencoba bernegosiasi untuk mengusir Xiao Chen. Namun, siapa yang tahu bahwa kakak laki-laki pertamanya akan maju dan menceramahinya. Setelah dipermalukan di depan semua orang, Zhang Yusan hanya bisa menyaksikan Xiao Chen bertukar gerakan dengan Liu Ruyue sejak saat itu, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jika bukan karena ingin mendengarkan ceramah Simu selama 5 tahun terakhir, Zhang Yusan pasti sudah pergi sejak lama. Setiap kali Zhang Yusan melihat adegan ini, dia merasa frustrasi dan marah. Setelah menonton sebentar, Zhang Yusan menunjukkan ekspresi dingin saat dia pergi lebih dulu. Segera, hanya Xiao Chen, Liu Ruyue, dan Lu Benwei, yang membimbing mereka dari samping, yang tersisa. Setelah Liu Ruyue dan Xiao Chen selesai bertukar gerakan untuk hari itu, anehnya Liu Ruyue tidak segera pergi. Dia memandang Xiao Chen dan berkata, kamu seharusnya hampir membentuk segel surgawimu, kan? Xiao Chen mengangguk. Jika aku mau, aku bisa membentuk segel surgawiku kapan saja. Kalau begitu kamu harus melakukannya dengan cepat. Lantai 81 menara percobaan akan dibuka 3 hari kemudian. Pada saat itu, orang-orang dari faksi super akan berpartisipasi. Jika Anda bukan kaisar berdaulat setengah langkah, Anda akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Petik 2. Xiao Chen merasa aneh ketika dia mendengarnya mengatakan ini. Dia tahu bahwa lantai 81 menara percobaan sedang dibuka. Dia juga bersiap untuk membentuk segel surgawi selama 3 hari ini untuk menjadi kaisar berdaulat setengah langkah. Pada kenyataannya, Xiao Chen bisa saja menggabungkan domain guntur Dao dengan energi jiwanya untuk membentuk segel surgawinya 5 tahun lalu. Namun, dia telah menunggu selama 3 tahun untuk memahami 3 domain Dao. Setelah itu, dia menunggu 2 tahun lagi untuk membentuk segel surgawi yang sempurna. Sekarang, selama Xiao Chen mau, dia bisa membentuk segel surgawi. Karena memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, dia bahkan tidak perlu 15 menit untuk melakukannya. Akumulasi Xiao Chen sudah sangat mengerikan. Kebanyakan orang di dunia Dewa Fu membentuk segel surgawi mereka dengan 1 domain Dao. Hanya talenta luar biasa yang berani membentuk segel surgawi mereka dengan 2 domain Dao. Orang-orang yang membentuk segel surgawi mereka dengan 3 domain Dao, seperti yang diinginkan Xiao Chen, sangat jarang. Oleh karena itu, kata-kata Liu Ruyue tampak agak berlebihan. Apa yang dia coba katakan? Liu Ruyue menambahkan, karena kamu mengatakan kamu dapat membentuk segel surgawi kapan saja, maka lakukan sekarang. Saya akan menunggu di sini dan menonton. Petik 2. Xiao Chen menunjukkan ekspresi aneh. Kemudian, dia menatap Lu Benwei. Lu Benwei mengangkat bahu, juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang salah? Apa kau berbohong padaku lagi? Beberapa kepahitan tersembunyi muncul di wajah Liu Ruyue. Jelas, dia masih tidak bisa melepaskan kebohongan Xiao Chen padanya 5 tahun lalu. Melihat Liu Ruyue seperti itu, dia agak tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan dan ketidakpeduliannya yang biasa. Sudut mata Xiao Chen menjadi agak lembab, dan dia tersenyum pahit. Namun, senyum ini akhirnya berubah menjadi senyum yang penuh dengan aspirasi. Dia berkata dengan serius, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Karena saya mengatakan bahwa saya dapat menerobos kapan saja, saya dapat menerobos kapan saja. Petik 2. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, 3 lampu dengan warna berbeda mengalir di sekujur tubuhnya. Satu berwarna ungu, mewakili domain Thunder Dao,
satu berwarna putih, mewakili domain Ice Dao. Yang tersisa adalah yang paling mempesona, mewakili domain Sabre Dao Flawless Xiao Chen. Dengan pikiran, 3 lampu Dao domain memasuki dahi Xiao Chen, ke soul pool-nya. Kemudian, mereka bergabung dengan segel naga berwarna biru yang mewakili jiwanya. Tidak ada halangan, semua kondisi benar. Saat domain Dao bergabung dengan jiwanya, segel naga terus berubah. Ketika segel naga berhenti berubah, segel naga emas yang tampak hidup muncul. Itu menampilkan kekuatan naga tertinggi dan ketajaman pedang, disertai dengan kilat dan salju di soul pool. Segel surgawi yang sempurna. 3 domain Dao menyatu sempurna dengan jiwa Xiao Chen. Ketika segel naga emas ini muncul di kolam jiwa Xiao Chen, itu tampak seperti segel surgawi yang sempurna. Ledakan. Niat pedang yang luar biasa segera keluar dari tubuh Xiao Chen, menerangi seluruh Fin Cloud Hall. Fenomena misterius di Soul Pool Xiao Chen muncul dan menyelimuti Fin Cloud Hall. Zhang Yusan dan 2 adik laki-lakinya, yang berada di tengah jalan menuruni gunung, melihat fenomena misterius ketika mereka melihat ke atas. Ekspresi mereka berubah secara signifikan. 3 fenomena misterius. 3 fenomena misterius. Orang itu benar-benar membentuk segel surgawi yang sempurna. Kembali di Fin Cloud Hall, Xiao Chen menarik berbagai fenomena misterius ke dalam tubuhnya dengan sebuah pikiran. Dia telah mengalami kelahiran kembali hanya dalam sekejap, membentuk segel surgawi dan menjadi kaisar berdaulat setengah langkah. Sekarang, kekuatannya mencapai tingkat yang mengerikan. Agar semua kondisinya benar, seseorang perlu menanggung kesepian dan bersabar. Hanya Lu Benwei yang menemani Xiao Chen yang bisa mengerti apa yang telah dialami Xiao Chen. Xiao Chen telah menghabiskan 7 tahun upaya mempersiapkan momen ini. Sangat bagus. Kepahitan tersembunyi di wajah Liu Ruyue menghilang, berubah menjadi senyuman. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Liu Ruyue tersenyum di depan Xiao Chen. Senyum ini agak mengganggu Xiao Chen. Pada saat dia sadar kembali, Liu Ruyue pergi. Lu Benwei hendak memberi selamat kepada Xiao Chen ketika dia tiba-tiba menamparkan dahinya. Oh tidak, betapa kacaunya aku. Hari ini adalah hari Suster Junior Ruyue meninggalkan dunia Fogat. 10 tahun dia sudah habis. Hari ini adalah hari di mana Liu Ruyue meninggalkan dunia Fogat. Xiao Chen tampak tercengang. Kemudian, dia tiba-tiba mengerti. Lantai 81 menara percobaan akan segera dibuka. Pada saat itu, para ahli dari faksi super akan muncul. Kaisar palsu yang berkultivasi tertutup tidak akan melewatkan kesempatan ini. Jika Xiao Chen masih menjadi sovereign personage yang menentang surga ketika dia memasuki lantai 81 menara percobaan, itu akan berbahaya. Namun, Liu Ruyue tidak tahu bahwa Xiao Chen dapat naik ke setengah langkah kaisar berdaulat kapan saja, jadi dia harus melihatnya sendiri sebelum pergi. Hanya dengan begitu dia bisa pergi dengan tenang. Sial. Xiao Chen merasa sakit hati. Memang, dia bisa maju ke kaisar berdaulat setengah langkah kapan saja, dia tidak berbohong kepada Liu Ruyue. Namun, dia juga memang berbohong kepada Liu Ruyue. Dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan padanya tetapi tidak bisa. Dia tidak bisa melakukannya, dia tidak berani. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan memasang wajah kosong, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah berinteraksi satu sama lain selama 5 tahun, pemahaman diam-diam keduanya mencapai tingkat yang dalam. Mengingat kecerdasan Liu Ruyue, bagaimana mungkin dia tidak menebaknya? Liu Ruyue tidak akan merasakan keakraban dan kehangatan dari orang asing tanpa alasan sama sekali. Bahkan jika Liu Ruyue kehilangan semua ingatannya, melupakan Xiao Chen, melupakan alam kubah langit, melupakan puncak King Yun, apa yang dia rasakan saat berinteraksi dengan Xiao Chen tidak bisa membohonginya. Liu Ruyue telah menunggu, bertahan selama 5 tahun. Bahkan ketika Liu Ruyue hendak pergi, Xiao Chen masih tidak menunjukkan niat untuk mengatakan apapun. Jadi, dia hanya akan menebak. Xiao Chen pernah berkata bahwa dia memiliki orang yang paling dia cintai, jadi Liu Ruyue hanya bisa membiarkan imajinasinya menjadi liar. Bahkan jika dia merasakan gairah yang kuat di hatinya, dia hanya bisa memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak memikirkannya. Karena Anda tidak mau memberitahu saya, maka tidak perlu memaksanya. Melihat Anda maju ke kaisar berdaulat setengah langkah sebelum saya pergi sudah cukup bagi saya untuk merasa damai. Sejak Xiao Chen melihat Liu Ruyue setibanya di sini, dia merasa sakit hati setiap kali mereka bertemu atau berinteraksi. Itu seperti jarum perak yang menusuk dadanya. Selama 5 tahun terakhir, siapa yang tahu berapa banyak jarum perak yang menusuk dada Xiao Chen dan memasuki hatinya. Bagaimana dengan saya? Saya berinteraksi dengan Anda selama 5 tahun, mengetahui segalanya. Namun, saya harus menyimpan semuanya di hati saya, tidak bisa mengatakan apa-apa.
Saya memiliki semua keterampilan bela diri saya, mampu membentuk segel surgawi yang sempurna dengan pikiran. Saya bisa melawan kaisar palsu sebagai kaisar berdaulat setengah langkah. Ketika saya menjadi kaisar yang berdaulat di masa depan, kekuatan saya tidak akan terukur. Namun, apa gunanya? Pada akhirnya, saya hanya bisa melihat orang yang paling saya cintai pergi. Xiao Chen tidak bisa memberitahu Lu Benwei tentang rasa sakit ini, dia juga tidak bisa memberitahu Liu Ruyue tentang itu. Dia hanya bisa menyembunyikannya di dalam hatinya, berpura-pura acuh tak acuh. Xiao Chen merasa benar-benar tidak berdaya, hanya mampu menelan semua sakit hati ini. Sakit hati yang ditekan selama 5 tahun benar-benar meletus pada saat ini. Xiao Chen merasakan penderitaan yang luar biasa. Jarum perak yang ditusuk di dadanya meledak, semua luka yang tersembunyi dengan baik berubah menjadi ribuan lubang yang memenuhi hatinya. Ikutlah denganku untuk mengirim Suster Junior Liu. Kami berdua benar-benar bodoh untuk berpikir bahwa kita lupa tentang hal yang begitu penting. Dia pasti marah pada kita karena lupa. Lu Benwei merasa agak mencela diri sendiri. Dia berbalik, ingin mengejar. Namun, dia menemukan bahwa Liu Ruyue sudah menghilang. Ekspresi Lu Benwei berubah agak tidak sedap dipandang. Dia menghela nafas pelan, sepertinya junior sister Liu sangat marah. Lu Benwei memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Bagaimanapun, mereka telah berinteraksi satu sama lain selama bertahun-tahun. Karena dia benar-benar lupa mengirim Liu Ruyue pergi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Lu Benwei menoleh untuk melihat Xiao Chen. Tepat ketika dia akan berbicara, dia menemukan bahwa wajah lembut Xiao Chen tampak sangat pucat, benar-benar kehabisan darah. Adik Xiao Chen, ada apa denganmu? Lu Benwei segera merasa agak bingung. Jelas, ada yang tidak beres dengan keadaan Xiao Chen saat ini. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja maju ke setengah langkah kaisar berdaulat memiliki kulit yang begitu menakutkan? Puci, satu-satunya jawaban yang didapat Lu Benwei adalah seteguk darah. Tanpa tanda apapun, Xiao Chen memuntahkan darah dan terjatuh. Lu Benwei tidak bisa menghindar tepat waktu, darah memerciknya. Ketika dia memulihkan akalnya, Xiao Chen sudah jatuh ke tanah, berbaring terlentang. Sial, apa yang sedang terjadi? Lu Benwei melangkah maju dan memeriksa denyut nadi Xiao Chen. Ini segera membuatnya takut, membuatnya sedikit panik. Hati Xiao Chen menunjukkan air mata. Energi esensi sejati di tubuhnya berubah kacau, memancar tak terkendali melalui meridiannya. Mereka seperti kuda liar yang berjuang bebas dari pengekangan mereka, menyerbu dan menabrak segala sesuatu di dalam tubuhnya. Tubuh Xiao Chen menjadi dingin dalam satu saat, dan kemudian menjadi sangat panas. Setelah beberapa saat, dia dipenuhi dengan niat pedang yang tajam. Baru saja menyentuh Xiao Chen, Lu Benwei menderita beberapa luka yang membasuh tangannya dengan darah. Domain Ice Dao Xiao Chen dan Domain Thunder Dao juga mengamuk. Kekuatan hidup Xiao Chen perlahan melemah, mengejutkan Lu Benwei. Ini benar-benar tidak terduga. Bagaimana seseorang yang tampak baik-baik saja tiba-tiba berada di ambang kematian. Es setebal 1 meter tidak akan terbentuk dalam 1 hari salju. Yang Lu Benwei tahu hanyalah bahwa Xiao Chen baru saja menerobos ke kaisar berdaulat setengah langkah dan kekuatan hidupnya menjadi lemah di saat berikutnya. Lu Benwei tidak tahu tentang sakit hati yang dirasakan Xiao Chen selama 5 tahun terakhir. Xiao Chen datang ke Great Thousand Realms untuk mencari bulan. Namun, ketika dia akhirnya menemukan pihak lain dan berinteraksi dengannya selama beberapa waktu, dia merasa sangat sedih dan kesepian. Tidak ada yang bisa menjelaskan rasa sakit ini, tidak ada yang bisa memahaminya. Lu Benwei ingin membantu Xiao Chen menstabilkan energi esensi sejati. Dia berpikir bahwa ini seharusnya mudah mengingat kultivasinya sendiri. Namun, ketika Lu Benwei mencoba, dia merasa lebih sulit dari yang dia kira. Lu Benwei tidak tahu teknik kultivasi apa yang dikultivasikan Xiao Chen. Energi esensi sejati dalam tubuh Xiao Chen sangat luas dan padat. Ketika menjadi kacau, itu menjadi seperti sekelompok setan yang berlari liar. Meskipun kultivasi Lu Benwei jauh lebih tinggi daripada kultivasi Xiao Chen, dia tidak berani bergerak setelah energi surgawinya masuk. Lu Benwei mencoba beberapa kali, ingin menekan energi esensi sejati secara paksa. Namun, ia akhirnya menderita rebound intens. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan mati sebelum Xiao Chen melakukannya. Ini membuat Lu Benwei takut untuk mundur, merasa bingung. Tiba-tiba, matanya berbinar ketika dia berkata, saya pasti sudah panik. Saya harus mencari guru. Tuan pasti bisa menyelamatkannya. Mengabaikan keanehan tubuh Xiao Chen, Lu Benwei mengangkatnya dan melayang ke awan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika Lu Benwei menghilang,
Tiga orang muncul di atas Fin Cloud Hall, Zhang Yusan dan dua saudara lelakinya yang lebih muda. Setelah ketiganya melihat fenomena misterius di atas Fin Cloud Hall dalam perjalanan turun, mereka merasa sangat terkejut. Memikirkan bahwa Xiao Chen membentuk segel surgawi yang sempurna. Oleh karena itu, mereka segera kembali untuk melihat apakah itu benar. Secara kebetulan, mereka melihat Xiao Chen muntah darah, tampak hampir mati. Senyum dingin muncul di wajah Zhang Yusan saat dia berkata, Xiao Chen lumpuh. Setelah secara paksa membuat terobosan dan membentuk segel surgawi yang sempurna, dia menderita rebound. Ini bagus. Saya percaya bahwa bahkan jika guru berhasil menyelamatkannya, dia akan tetap lumpuh. Seperti yang saya katakan sebelumnya, orang ini adalah sampah. Memikirkan bahwa guru memberinya lukisan warisan dan bahkan tidak melihat kami lagi. Memikirkannya saja sudah membuat frustrasi. Ini benar-benar menyenangkan. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena mengundang bencana pada dirinya sendiri. Siapa yang memintanya memaksakan terobosan? Layani dia dengan benar. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi dan menunjukkan perhatian? Petik 2. Bagaimanapun, mereka semua berada di bawah master yang sama. Mereka bertanya-tanya apakah akan memasang topeng kepedulian di depan tuan mereka untuk meningkatkan kesannya tentang diri mereka sendiri. Zhang Yusan mengutuk, peduli, pantatku. Saya berharap dia akan mati segera. Meskipun guru tidak mengatakannya, di dalam hatinya, dia menganggap Xiao Chen sebagai penerusnya. Kakak senior pertama sangat memperhatikannya, dan hubungannya dengan suster junior Ruyue tidak jelas. Memikirkannya saja membuatku marah. Jika bukan karena penampilannya, baik warisan Fiendis Sabre dan junior sister Ruyue akan menjadi milikku. Ayo, mari kita pergi dan minum. Hal ini patut dirayakan. Lantai 81 dari menara percobaan yang dibuka dalam 3 hari tidak akan ada hubungannya dengan dia. Sekarang dia telah mengalami rebound dan menjadi lumpuh, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan padanya. Petik 2. Zhang Yusan merasa senang. Kebencian yang dia tekan selama 5 tahun semuanya dilepaskan dalam sekali jalan. Tuan, bisakah adik Xiao Chen diselamatkan? Lu Benwei bertanya sambil menatap Simu dengan cemas. Pada saat ini, Xiao Chen berbaring di tempat tidur batu giok. Ada perban putih di sekujur tubuhnya. Simu telah mengoleskan Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment yang ditimbunnya di perban. Salep ini sangat berharga, mampu sepenuhnya menyembuhkan bahkan kerusakan fatal pada tubuh fisik dewa palsu. Bahkan Simu hanya memiliki 1 porsi. Setelah digunakan, itu akan hilang. Menggunakan Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment terlalu berlebihan. Namun, ketika Lu Benwei membawa Xiao Chen sudah diambang kematian. Simu bahkan tidak berpikir sebelum mengeluarkan Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment untuk menarik Xiao Chen kembali dari gerbang neraka. Ada juga gumpalan api yang mengandung Divine Might di dahi Xiao Chen. Nyala api ini memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti Xiao Chen. Itu adalah Fogat Flame milik Simu. Karena dia bukan seorang tabib dan tidak mengerti banyak tentang Dao ini, dia tidak pandai menyelamatkan orang. Dengan demikian, Simu hanya bisa menggunakan obat berharga untuk menstabilkan luka Xiao Chen dan menggunakan api Dewa Fo-nya untuk menekan energi esensi sejati yang kacau dan Dao besar di tubuh Xiao Chen. Hasil karyanya kasar tapi efektif. Terlepas dari kesederhanaannya, itu jauh lebih efektif daripada yang bisa dilakukan oleh banyak penyembuh. Tentu saja, hampir mustahil bagi dewa palsu untuk mencoba dan menyelamatkan seseorang tanpa mempedulikan hal lain, bahkan status mereka. Jika tidak, para penyembuh dari 1000 alam besar akan kehilangan pekerjaan. Tubuh fisiknya baik-baik saja. Dia akan bertahan, namun, bahkan seorang dukun tidak dapat menyembuhkan luka hatinya. Apa yang harus kita lakukan? Simu tidak punya jawaban. Dia berkata dengan serius, ceritakan semua yang terjadi hari ini. Ketika Lu Benwei selesai, Simu berpikir keras. Ada penyebab dari setiap penyakit. Akar masalah Xiao Chen pasti ada hubungannya dengan Liu Ruyue. Namun, yang lain tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi sehubungan dengan itu. Kapan dia akan bangun? Mungkin besok, mungkin tidak pernah. Kata-kata Fiendis Saber Simu terdengar samar, membuat Lu Benwei tidak yakin. Dia berkata dengan serius, Tuan, hanya ada 3 hari lagi sampai pembukaan lantai 81 menara percobaan. Jika Xiao Chen tidak berhasil tepat waktu, itu akan sia-sia. Petik 2. Lantai 81 menara percobaan itu misterius. Kebanyakan orang akan berhenti di lantai 80. Lantai 81 biasanya tidak terbuka. Hanya beberapa generasi yang lebih tua yang tahu bahwa lantai 81 terhubung ke ladang ramuan yang dikenal sebagai surga.
Saat itu, sebelum alam surgawi hancur, surga ada di dalam surga dewa sejati di ruang primal chaos. Sayangnya, ketika alam surgawi hancur, surga dewa sejati juga mengalami pukulan yang menghancurkan. Surga dewa sejati segera runtuh, dan sebagian besar sudah tidak ada lagi. Beberapa dewa sejati yang masih hidup mengambil tindakan untuk melestarikan sebagian besar surga dewa sejati, menyegelnya di lantai 81 menara percobaan. Kemudian, mereka mengubahnya menjadi tanah pelatihan pengalaman. Sekarang, Paradise disegel. Dewa Vo dan Kaisar berdaulat sangat sulit memasukinya. Hanya tokoh berdaulat yang bisa masuk. Ini memberikan kesempatan bagi semua murid faksi super. Pembukaan Paradise adalah ujian besar bagi berbagai faksi super, juga sebuah kompetisi. Pada saat itu, semua murid faksi super di dunia Dewa Vo harus masuk selama mereka belum maju ke Kaisar berdaulat. Ada juga alasan penting lainnya. Paradise memiliki Divine Herb yang dapat memperpanjang umur True Gods dan Vo Gods. Tidak hanya mereka yang mendapatkan Divine Herb tetapi juga faksi super yang mereka miliki akan sangat dihargai. Namun, herbal surgawi terlalu langka. Dalam 100.000 tahun terakhir, hanya satu tangkai ramuan surgawi yang ditemukan di Firdaus. Yang lebih umum di Firdaus adalah Raja Ramuan yang berusia 10.000 tahun. Apa itu Raja Ramuan? Ramuan roh apapun yang bertahan hingga 10.000 tahun dapat disebut Raja Ramuan. Selama seseorang memperoleh satu tangkai Raja Ramuan berusia 10.000 tahun, seseorang dapat menerima hadiah besar. Selain itu, ada juga banyak bahan divine langka dan berbagai harta alam. Akan sangat disayangkan jika tokoh berdaulat di dunia Vo God melewatkan kesempatan ini. Awalnya, Xiao Chen berencana mengambil bagian dalam persidangan di lantai 81 setelah maju ke setengah langkah Kaisar berdaulat. Siapa yang bisa membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi? Lu Benwei merasa agak cemas tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jika tuannya bisa menyelamatkan Xiao Chen, tuannya pasti sudah melakukannya. Simu bertanya dengan dingin, kamu masih memikirkan surga. Anda benar-benar optimis. Jika dia tidak bisa bangun, maka dia tidak akan pernah bangun. Bahkan jika lukanya sembuh, dia hanya akan menjadi orang mati yang hidup. Petik 2. Ah, ketika Lu Benwei mendengar itu, dia merasa sedikit terkejut. Dia masih meremehkan keparahan situasi. Simu mengulurkan tangannya dan mengambil kembali Vo God Flame di dahi Xiao Chen. Kemudian, dia menghela nafas, tunggu di sini, kalau begitu. Luka fisiknya sudah baik-baik saja, hei. Simu berhenti berbicara dan mendekat. Dia menyipitkan mata, dan kilatan cahaya surgawi muncul di matanya saat dia meletakkan tangannya di hati Xiao Chen. Aneh, mengapa air mata di hatinya tidak sembuh? Air mata jelas ada di sana, tetapi kekuatan hidup di hatinya sangat kuat. Sepertinya tidak ada masalah. Aneh, sangat aneh. Simu menunjukkan keraguan di wajahnya yang pucat. Lu Benwei berkata, adik Xiao Chen tampaknya memiliki teknik bela diri yang disebut sikap memilukan. Setiap kali dia menggunakan gerakan ini, hatinya terbuka, dia menggunakan rasa sakit untuk potensi tubuhnya untuk meluncurkan serangan yang pasti membunuh. Namun, dia jarang menggunakannya. Dia mengatakan bahwa ketika gerakan ini mencapai puncaknya, seseorang tidak akan lagi tega merasakan sakit. Simu menunjukkan tatapan kontemplatif. Dia bergumam, ketika rasa sakit mencapai puncaknya, tidak akan ada lagi hati yang merasakan sakit. Kemudian, mata Simu bersinar dengan kekaguman saat dia melihat Xiao Chen, yang terbungkus perban putih dan tertidur lelap. Ini adalah kekaguman yang tulus. Bakat Xiao Chen di Saber Dao benar-benar melampaui Simu. Di masa depan, ketika Xiao Chen menjadi Dewa Vo, dia mungkin akan menjadi Pan Huang kedua. Ketika Simu memikirkan Pan Huang, dia tidak bisa tidak memikirkan masa lalunya yang menyedihkan dengan klannya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum berbalik untuk pergi. Menguasai. Apa yang akan kita lakukan tentang adik Xiao Chen? Petik 2. Sikap memilukan, bagaimana mungkin seseorang dengan tekad seperti itu tetap tersesat? Saya yakin dia akan keluar dari situ. Setelah mengetahui tentang sikap memilukan, Simu tidak lagi khawatir tentang Xiao Chen yang tidak bangun. Itu hanya masalah ketika Xiao Chen bangun. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, banyak orang mengepung menara percobaan di ibu kota surgawi domain suci. Murid-murid dari aliansi surgawi, tanah suci surga yang mendalam, sekte asal semesta, kuil roh tersembunyi, dan istana dewa bela diri berkumpul di sini, setidaknya 1.000 orang. Seseorang berdiri di depan tempat para anggota aliansi surgawi berkumpul. Orang ini tampak setampan gambar dan mengenakan pakaian bordir.
Bunga plum 7 kelopak yang dijahit di dadanya memiliki 6 kelopak yang menyala. Bagian tengah bunga tampak seperti salju, dan kelopaknya bertatahkan emas. Dia menunjukkan kebanggaan dan kemuliaan, tampak luar biasa. Orang ini adalah Mu Zifeng, tuanmu dari aliansi surgawi. Pembukaan lantai 81 menara percobaan mempengaruhi reputasi berbagai faksi super. Mu Zifeng harus membuat penampilan pribadi. Berbagai faksi super juga memiliki karakter utama yang memimpin kelompok mereka. Orang-orang ini tersenyum dan mengangguk satu sama lain. Namun, ada bentrokan rahasia di balik senyum mereka. Pembukaan lantai 81 menara percobaan adalah ujian besar untuk melihat faksi super mana yang bisa menonjol. Itu juga mewakili kekuatan dan posisi faksi super. Mu Zifeng saat ini tidak dalam suasana hati yang baik. Malaikat maut aliansi surgawi Lin Feng saat ini berada dalam situasi hidup dan mati dan tidak bisa datang. Satu-satunya yang bisa diandalkan Mu Zifeng adalah Gong Zilan, Wu Meng, dan Mo Yu. Namun, ketiganya hanya kaisar berdaulat setengah langkah. Xiao Chen, yang dianggap paling tinggi oleh Mu Zifeng, tidak muncul. Mu Zifeng mendengar bahwa dia secara paksa membentuk segel surgawi yang sempurna dan menderita serangan balasan, berubah menjadi cacat. Murid nominal saber si Mu Fiendis adalah orang-orang yang menyebarkan informasi. Melihat Xiao Chen tidak muncul, informasi ini sepertinya mendekati kebenaran. Mu Zifeng berpikir dalam hati, aliansi surgawi hanya memiliki terlalu sedikit bakat luar biasa. Pada akhirnya, itu karena kami tidak dapat dibandingkan dengan faksi super lainnya dalam akumulasi. Baik itu Istana Dewa Bela Diri, Sekte Asal Semesta, atau faksi super lainnya, bahkan setelah bakat luar biasa puncak mereka menjadi kaisar berdaulat dan pergi, mereka masih memiliki beberapa kaisar palsu yang tersisa. Kaisar palsu adalah eksistensi mengerikan yang dapat memurnikan energi surgawi. Tidak ada seorang pun dari kaisar berdaulat yang bisa mengalahkan mereka. Kali ini, kita mungkin akan berada di peringkat terakhir. Namun, itu tidak masalah. Mendapatkan peringkat terakhir tidak masalah. Aliansi surgawi tidak bergantung pada bakat luar biasa. Selama kita bisa tetap menjadi faksi super, itu sudah cukup. Aliansi surgawi adalah aliansi dari asosiasi pedagang di tempat pertama. Kami memegang kekayaan tak terbatas. Jika para pembudidaya aliansi surgawi tumbuh lebih kuat dan menjadi dominan, itu mungkin bukan hal yang baik bagi kita. Sebaliknya, Mu Zifeng merasa lebih khawatir tentang Xiao Chen. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Xiao Chen sekarang. Siapa Xiao Chen? Pada saat ini, seseorang yang mengenakan pakaian luar biasa, disulam dengan gambar api sejati asal semesta, dan sabuk benang emas muncul di tempat para murid sekte asal semesta berkumpul. Orang ini memiliki udara yang mulia dan penampilan yang agung. Dengan satu pandangan, jelas bahwa dia berasal dari klan kerajaan dinasti Tianwu. Fang Shaobei yang sangat arogan berdiri di samping. Dia berkata, "Yang mulia Duke Jin, saya mendengar bahwa Xiao Chen gagal dalam membentuk segel surgawi yang sempurna, dan tidak diketahui apakah dia dapat bertahan. Dia mungkin akan melewatkan pembukaan lantai 81 menara percobaan. Orang ini adalah seorang pangeran dari dinasti Tianwu, Chu Feng, dianugerahkan sebagai Duke Jin." Chu Feng berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak heran saya tidak melihat orang luar biasa dalam kelompok aliansi surgawi. Sayang sekali, Duke ini berencana membantumu mendapatkan keadilan. Sepertinya aku hanya bisa menunggu untuk melakukannya." Fang Shaobei berbisik, "Tidak apa-apa. Saya lebih suka membalas dendam dengan tangan saya sendiri." Selain dari Sekte Asal Semesta, Mu Yunzu dari Tanah Suci Surga yang mendalam dan Bai Yunfei dan Xiaohu Wu dari Istana Dewa Bela Diri juga merasa agak kecewa. Ini adalah kesempatan yang bagus. Memikirkan orang itu akhirnya melumpuhkan dirinya sendiri, Xiaohu Wu, yang sudah menjadi kaisar palsu, agak kecewa. Meski begitu, dia juga merasakan kegembiraan di hatinya. Dengan Xiao Chen menderita serangan balasan karena membentuk segel surgawinya, Xiaohu Wu akan memiliki satu pesaing yang kurang kuat. Orang itu sudah lumpuh. Kali ini, lawan yang perlu kita perhatikan adalah Tanah Suci Surga yang mendalam, Sekte Asal Semesta, dan kelompok botak dari kuil roh tersembunyi. Kami hanya membutuhkan pertemuan kebetulan di Firdaus, dan kami dapat menyapu jalan kami melalui generasi muda setelah kami meninggalkan dunia Fogat. Bai Yunfei bergumam sambil tersenyum. Xiaohu Wu berkata, "Itu benar. Mengingat status kami tidak perlu bertarung dengan naga berdarah campuran. Hanya pangeran dan keturunan klan mulia yang menjadi lawan kita. Sebelumnya, kami membiarkan Xiao Chen menyeret reputasi kami melalui lumpur." Ledakan. Tiba-tiba, aura yang mengesankan datang dari Istana Dewa Sejati. Aura ini menyebar, memberikan tekanan berat dan memaksakan pada semua orang.
Ekspresi Mu Zifeng sedikit berubah. Kemudian, dia melihat ke atas menara percobaan dan melihat orang misterius mengenakan topeng. Dia berseru, Tuan Surgawi. Guru Surgawi dari ibu kota Surgawi Domain Suci. Guru Surgawi adalah penguasa ibu kota Surgawi Domain Suci. Menurut rumor, dia memiliki kekuatan dewa sejati. Namun, dia tidak pernah menunjukkan kultivasinya yang sebenarnya, membuat orang lain menganggapnya tak terduga. 5 faksi super di sini semuanya menghormati orang ini. Namun, orang ini hanya muncul di dunia Fogat dan tidak pernah di Great Thousand Realms. Desas-desus mengatakan bahwa guru surgawi hanya dapat terus hidup di dunia dewa palsu ini karena waktu mengalir terlalu cepat di alam seribu besar. Dia sudah lama berhenti mencampuri urusan duniawi. Guru surgawi bahkan menyerahkan pengelolaan ibu kota surgawi Domain Suci kepada 5 faksi super, tidak pernah bertanya tentang apapun. Guru surgawi sangat misterius dan tidak menonjolkan diri, sangat rendah hati sehingga orang-orang melupakannya. Namun, ketika dia muncul, semua orang menghormatinya dan mengingat bahwa dia adalah penguasa sejati dari ibu kota surgawi Domain Suci. Master surgawi mengenakan topeng, menyembunyikan penampilan dan ekspresinya, saat dia berdiri di atas atap menara percobaan. Guru surgawi telah datang karena hanya dia yang bisa melepas segel di lantai 81, tempat yang menyegel surga. Salam, Guru surgawi. Semua pembangkit tenaga listrik dari faksi super melakukan penghormatan kepalan tangan untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Master surgawi mengangguk sedikit, mengulurkan tangan, dan dengan lembut mengetuk udara. Sebuah titik cahaya warna-warni muncul. Dalam sekejap, tempat itu membesar menjadi pusaran air hitam, tampak seperti lubang hitam. Sepertinya itu bisa menyedot jiwa, terlihat sangat misterius. Saat pusaran air hitam terus membesar, itu segera menjadi besar. Semua orang merasa agak cemas dan gugup. Surga itu penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang mungkin mereka temui. Ketidakpastian inilah yang membuat semua orang gugup dan memenuhi mereka dengan antisipasi. Murid-murid Istana Dewa Bela Diri, Tanah Suci Surga yang mendalam, Kuil Roh Tersembunyi, Sekte Asal Semesta, dan Aliansi Surgawi semuanya menatap pusaran air hitam, terpesona. Segel sudah dicabut. Jika ada bahaya, Anda bisa keluar kapan saja. Suara tua guru surgawi terdengar. Setelah itu, dia menghilang, pergi ke suatu tempat. Mungkin guru surgawi kembali ke Istana Dewa Sejati, mungkin dia bersembunyi di suatu tempat untuk mengawasi semua orang. Ayo pergi, kalau begitu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tidak ada yang tahu siapa yang bergerak lebih dulu, tetapi semua kaisar palsu dari berbagai faksi super memimpin serangan, tidak mau ketinggalan. Mereka semua ingin menjadi yang pertama masuk surga. Anggota aliansi surgawi adalah yang terakhir, sedikit lebih rendah. Mereka yang bisa memasuki dunia Fogat adalah elit di antara para elit. Siapapun di sini bisa disebut bakat luar biasa dan jenius di alam seribu besar. Adegan mereka bergerak sebagai satu sangat megah. Ini terutama berlaku untuk para pemimpin masing-masing kelompok. Mereka adalah kaisar palsu, orang-orang yang sangat dekat dengan alam fena surgawi. Semuanya menunjukkan ketajaman mereka, terlihat sangat elegan. Mu Zifeng melihat sekeliling, berharap melihat Xiao Chen muncul di menit terakhir. Ketidakberdayaan melintas di matanya. Dari kelihatannya, sepertinya rumor Xiao Chen terluka itu benar. Sepertinya orang itu benar-benar lumpuh. Mu Yunzu tidak bergerak saat matanya yang tajam mengamati sekeliling. Selama Xiao Chen mengungkapkan aura apapun, dia akan langsung menangkapnya. Mu Yunzu telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Setiap hari selama 5 tahun terakhir terasa seperti setahun lamanya. Dia telah meningkatkan intensitas kultivasinya beberapa kali lipat setiap hari untuk secara terbuka menginjak-injak Xiao Chen suatu hari nanti. Setelah cerita tentang apa yang terjadi di Icefire Wasteland 5 tahun lalu beredar, Mu Yunzu dan Bai Yunfei menjadi bahan tertawaan para murid di dunia Fogat. Begitu banyak kaisar berdaulat setengah-setengah, banyak dari mereka pangeran dari kerajaan besar dan keturunan klan mulia, telah benar-benar tertipu oleh anggota aliansi surgawi. Surga adalah kesempatan bagus bagi Mu Yunzu untuk membuktikan dirinya. Sayangnya, Xiao Chen tidak muncul. Sial, saya berhasil mengolah energi surgawi setelah begitu banyak kesulitan. Untuk berpikir bahwa Anda akhirnya lumpuh seperti itu. Pada akhirnya, saya gagal melihat Xiao Chen. Mu Yunzu mengutuk dalam hatinya. Kemudian, sosoknya melintas, dan dia terbang ke pintu masuk sambil bersinar dengan cahaya yang dalam. Seperti Mu Yunzu, Bai Yunfei, Xiahou Wu,
dan Fang Shaobai semuanya menunggu lama untuk Xiao Chen sebelum terbang ke pusaran air hitam dengan sedikit kekecewaan. Aula awan iblis. Seseorang berbaring di tempat tidur batu giok putih tempat saber Fiendis Simu berkultivasi. Banyak perban membungkus orang ini, bahkan wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang tertutup rapat. Aroma obat samar meresap ke dalam ruangan, yang berasal dari salep pengisi surga Primal Chaos di perban. Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment adalah salep obat yang dapat merekonstruksi tubuh fisik dewa palsu, namun digunakan pada tokoh berdaulat. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan merasa kasihan, merasa bahwa benda surgawi ini terbuang sia-sia. Lu Benwei duduk bersila dan bermeditasi dengan mata tertutup di dekat tempat tidur batu giok putih. Suara mendesing. Tiba-tiba, Xiao Chen membuka matanya tanpa tanda-tanda sebelumnya. Matanya tampak lesu saat dia menatap langit-langit. Rasanya seperti dia baru saja bangun dari mimpi dan masih menikmati kehangatannya. Xiao Chen tidak bergerak, bahkan setelah waktu yang lama. Dia telah bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia kembali ke puncak Qingyun dan melewati hari-hari yang menakjubkan. Seperti anggur paling harum di dunia, mimpi itu indah, memabukkan seseorang hingga kehilangan dirinya sendiri. Seseorang tidak akan mau bangun dari keadaan mabuk, menginginkannya berlanjut selamanya dan tidak pernah berakhir, berharap bisa minum selamanya. Namun, Xiao Chen terjaga dalam mimpinya. Tangan yang memegang cangkir anggur terus gemetar. Ini karena rasa sakit. Bahkan mimpi terindah di dunia pun tidak bisa membuat Xiao Chen tersenyum sepenuh hati. Dia tidak bisa mengurangi rasa sakitnya. Setelah dia cukup mabuk dan melihat cukup banyak ingatannya, dia membuka matanya dan kembali ke kenyataan. Apa gunanya keterampilan bela diri saya? Xiao Chen, yang telah menonton sambil bermimpi, sudah punya jawaban. Keterampilan bela dirinya mewakili harapan, memungkinkan dia untuk berjuang dan bertarung. Tanpa keterampilan bela dirinya, dia bahkan tidak bisa bertemu Liu Ruyue. Hatinya akan mati. Hati yang mati bahkan lebih putus asa daripada sakit hati dan patah hati. Setidaknya, saya punya mimpi, tujuan untuk dikejar dan diperjuangkan. Banyak orang di dunia bahkan tidak memiliki tujuan. Sama seperti Fiendis Saber Simu. Dia memiliki keterampilan bela diri yang sangat baik, mencapai puncak Fogat. Namun, hatinya sudah lama mati. Mata tak bernyawa Xiao Chen perlahan menyala. Semangat juang menyebar di hatinya saat dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Cahaya tekad muncul di matanya. Suara mendesing. Lu Benwei, yang berada di samping, sepertinya merasakan tatapan ini karena dia dengan cepat membuka matanya. Memang, Xiao Chen sudah bangun. Xiao Chen melihat perban yang melilit tangan dan tubuhnya. Setelah berpikir sebentar, dia ingin menghapusnya. Jangan lakukan itu. Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment belum sepenuhnya terserap, jadi Anda tidak bisa menghilangkannya. Kali ini, cedera internal Anda bahkan lebih buruk daripada memasuki keadaan penyimpangan Ki Berserking dan kehilangan kendali. Jika bukan karena guru yang mengoleskan Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment, Anda tidak akan pulih begitu cepat, teriak Lu Benwei, menghentikan Xiao Chen. Salep pengisian Primal Chaos Heaven. Tidak heran rasanya aku berendam di mata air obat. Tubuhku terasa hangat dan nyaman yang tak terlukiskan. Di mana senior? Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya. Dia ingin menemukan Simu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lu Benwei tersenyum dan berkata, mengingat temperamen guru, saya ragu dia ingin bertemu Anda. Baguslah kau sudah bangun. Saya hampir berpikir bahwa Anda tidak akan pernah bangun. Petik 2. Xiao Chen merasa agak bersalah ketika mendengar itu. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Kakak Lu, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Meskipun Simu yang menyelamatkan Xiao Chen akan mati tanpa Lu Benwei menilai situasinya. Berapa lama aku tertidur? Xiao Chen bertanya. Tepat 3 hari. Mungkin sudah ditakdirkan, atau mungkin Xiao Chen tidak pernah berpikir untuk menyerah sama sekali, memikirkan cobaan di surga di lubuk hatinya yang terdalam. Jika Xiao Chen tidak bangun pada hari ini, maka dia akan benar-benar menyerah. Dia tidak akan pernah bangun, menjadi pengecut seumur hidup. Jika Xiao Chen tidak bisa mempercayai keterampilan bela dirinya, lalu apa gunanya hidup? Xiao Chen percaya bahwa suatu hari dia akan kembali ke Kekaisaran Naga Surgawi untuk mengambil kembali semua yang telah hilang darinya. Kebanggaan Xiao Chen tidak akan pernah membiarkannya menyerah. Apakah aku masih bisa tepat waktu? Xiao Chen tidak mengatakan apa yang dia inginkan tepat waktu, tetapi Lu Benwei secara alami mengerti. Dia berkata setelah beberapa pemikiran, biasanya, itu tidak akan ada harapan. Lorong yang dibuka oleh guru surgawi perlahan-lahan sudah tertutup. Namun, saya punya cara.
Ikutlah bersamaku. Xiao Chen turun dari tempat tidur dan ingin mengenakan alloy battle armor. Namun, dia menemukan bahwa dia benar-benar terbungkus perban dengan Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment. Tidak ada cara untuk mengaktifkan sarung tangan. Dia bahkan tidak bisa mengambil apapun dari cincin penyimpanannya. Jika dia menggunakan cincin penyimpanannya, perbannya akan robek dan efek obatnya akan bocor. Dibiarkan tanpa pilihan, Xiao Chen menarik spray putih dan dengan santai menutupi tubuhnya seperti jubah. Angin kencang bertiup di puncak gunung, awan tampak seperti laut. Perban menutupi seluruh tubuh Xiao Chen, dan spray yang menutupi tubuhnya berkibar tertiup angin. Dia terlihat sangat aneh. Lu Benwei tidak keberatan. Dia menunjuk ke lautan awan yang jauh dan berkata, apakah kamu melihat itu? Itulah pintu masuk ke surga. Xiao Chen melihat ke atas dengan santai dan melihat pusaran air hitam yang menakutkan di jarak yang sangat jauh, sebuah titik hitam di batas penglihatannya. Pusaran air hitam itu saat ini menyusut. Dengan kecepatan Xiao Chen, dia tidak mungkin tiba sebelum ditutup. Apa yang dikatakan sebagai yang tercepat di alam seribu besar? Rock, betul sekali. Pernahkah Anda mendengar pepatah ini? Rock besar terbang bersama angin, bergerak lebih dari 45.000 kilometer dalam sekejap. Dari mana datangnya angin ini? Saya pernah mendapatkan warisan kuno ketika saya pergi bertualang. Ini disebut kekuatan angin besar. Baru pada saat itulah saya mengetahui bahwa batu besar tidak dapat terbang tanpa angin. Namun, saya belum pernah menguji teknik telapak tangan ini sebelumnya. Puncak gunung ini memiliki banyak air mata ruang waktu, jadi saya tidak dapat menjamin kedatangan yang aman. Apakah Anda berani melakukan serangan telapak tangan saya? Petik 2. Lu Benwei memandang Xiao Chen saat dia menyimpan kekuatan. Dia sudah tahu jawaban Xiao Chen dan hanya menunggunya untuk mengatakannya. Apakah kamu pikir aku akan menyerah? Hahaha. Kalau begitu, aku akan memberimu kekuatan rock untuk membantumu mengendarai angin. Petik 2. Lu Benwei mengangkat kepalanya kembali ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya memenuhi langit, dan angin kencang mulai berteriak, terdengar seperti ombak yang mengerikan. Aura tak terbatas berkumpul di belakangnya. Angin ini sepertinya akan menjungkir balikkan tanah dan langit. Besar, badai, memaksa, raungan yang bahkan lebih tak terbatas terdengar di langit, terdengar seperti raungan kuno yang mengejutkan. Kemudian, Lu Benwei mendaratkan serangan telapak tangan ke Xiao Chen. Ledakan, Xiao Chen langsung menghilang ke lautan awan. Laut awan yang luas sangat luas dan tak terbatas. Xiao Chen jatuh ke dalamnya seperti tetesan hujan, tidak menyebabkan riak. Tiba-tiba, langit bergetar, dan tanah bergetar. Bahkan ibu kota surgawi domain suci mulai bergetar. Banyak Dewa Vo tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke kejauhan. Kemudian, ekspresi mereka berubah. Mereka melihat langit menjadi gelap gulita saat aura besar mengalir menuju menara percobaan. Sebuah rock. Beberapa Dewa Vo merasa terkejut ketika mereka melihat. Mereka berpikir bahwa seekor rock benar-benar muncul di dunia Vogat. Mereka melihat sesosok terbang keluar dari lautan awan yang jauh, terbungkus jubah putih, dengan tangan terentang. Dia tampak seperti batu karang yang menutupi langit, menunjukkan aura yang luar biasa. Angka ini menempuh jarak lebih dari puluhan ribu kilometer dalam sekejap mata. Tepat sebelum pusaran air hitam ditutup, sosok ini berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan masuk. Sosok yang terbungkus spray ini memancarkan kebanggaan dan keras kepala, tidak peduli dengan tatapan orang lain. Rock besar terbang bersama angin, bergerak lebih dari 45.000 kilometer dalam sekejap. Rock besar terbang bersama angin, bergerak lebih dari 45.000 kilometer dalam sekejap. Tepat sebelum pusaran air hitam ditutup, sosok Xiao Chen masuk. Kecepatan apa? Sepertinya spray memasuki surga lebih awal. Itu bukan spray. Itu adalah seseorang yang terbungkus spray. Petik 2. Orang luar menerobos masuk. Seharusnya tidak demikian. Jika itu adalah seseorang yang melampaui sovereign personage, orang itu tidak akan bisa masuk. Itu harus menjadi salah satu murid faksi super. Saya hanya tidak tahu yang mana. Apakah ada yang berhasil melihatnya dengan jelas? Petik 2. Sinar cahaya yang mengalir dari sebelumnya membawa kekuatan seekor rock saat terbang. Itu bergerak sangat cepat sehingga bahkan para Dewa Vo merasa terkejut. Semua orang bereaksi hanya setelah beberapa saat. Seorang kaisar yang berdaulat bahkan tidak akan melihat seberkas cahaya yang mengalir, hanya merasakan aura yang luas. Great Gale Force Lu Benwei benar-benar mengejutkan, memberi Xiao Chen dorongan kuat. Suara mendesing. Setelah pusaran air hitam kembali menjadi tempat warna-warni, itu menghilang. Kemudian, layar cahaya besar muncul di atas menara percobaan di detik berikutnya, menunjukkan pemandangan di dalam surga.
Mengapa orang aneh itu terbungkus spray? Apakah dia tidak mengenakan pakaian apapun? Petik 2. Mu Zifeng merasa ini agak aneh, merasa bingung. Bukan hanya Mu Zifeng, para dewa Vo lainnya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat sosok Xiao Chen di layar cahaya, mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Orang ini tampak eksentrik. Semua orang memandangnya seperti sedang melihat orang aneh. Haha, aku ingin tahu dari faksi mana dia berasal. Cara dia muncul agak menakutkan, kata seorang ahli Vogat dari tanah suci surga yang mendalam sambil tersenyum. Kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia menolak pemikiran bahwa orang ini berasal dari faksinya. Berbagai pembangkit tenaga super faksi mulai bertanya-tanya, mencoba menentukan apakah ini seseorang dari faksi mereka sendiri. Mereka hanya melepaskan napas tertahan setelah yakin akan jawabannya. Tuanmu, orang aneh ini seharusnya bukan dari aliansi surgawi kita. Jika ya, dia pasti akan mengenakan alloy battle armor, kata seorang bawahan aliansi surgawi setelah pergi ke Mu Zifeng. Mu Zifeng mengangguk dan melepaskan napasnya yang tertahan. Meskipun pembudidaya cenderung riang dan sulit diatur, hanya mengenakan spray di depan umum terlalu banyak. Akan mudah untuk menjadi bahan tertawaan. Pada titik tertentu, Simu muncul oleh Lu Benwei di Fin Cloud Hall. Dia mengerutkan kening dan berkata, skandal yang luar biasa. Apakah kamu tidak tahu untuk memberinya beberapa pakaian? Petik 2. Lu Benwei baru ingat sekarang. Merasa agak canggung, dia tersenyum pahit. Waktu terlalu ketat, aku melupakannya. Simu menghela nafas dan berkata, orang ini terlalu tergesa-gesa, mari kita lihat seberapa baik dia melakukannya. Di surga, murid-murid dari berbagai faksi super telah tiba sejak lama. Baik itu kaisar palsu atau tokoh berdaulat yang menentang surga, tidak ada yang bertindak gegabah. Mereka dengan hati-hati mengukur lingkungan mereka. Tidak peduli seberapa kuat mereka harus berhati-hati dan berjalan perlahan. Mereka masih perlu membiasakan diri dengan lingkungan. Namun, saat orang-orang ini mengukur lingkungan mereka, seberkas cahaya yang mengalir melintas. Xiao Chen sudah sangat melambat, tetapi dia masih bergerak sangat cepat saat dia terbang di atas mereka. Ini membuat para elit dari 5 faksi super tercengang. Orang yang terbang di atas mereka seluruhnya terbungkus perban putih, hanya memperlihatkan sepasang mata. Orang itu tidak mengenakan apa-apa selain spray terbungkus. Tidak ada yang bisa memikirkan siapapun yang akan berpakaian begitu aneh. Dari mana orang gila ini berasal? Bai Yunfei bertanya dengan cemberut. Dia tidak bisa menghubungkan orang ini dengan siapapun yang dia kenal. Tentu saja, dia tidak bisa membayangkan bahwa orang ini adalah Xiao Chen. Dalam benak Bai Yunfei, Xiao Chen selalu mengenakan jubah putih atau alloy battle armor. Udara dan citra orang yang terbungkus spray ini tidak konsisten dengan itu. Xia Hu, yang berada di samping, merasa aneh. Dia berkata setelah beberapa pemikiran, orang ini agak aneh. Pergi dan uji dia nanti, lihat apakah kita harus mewaspadainya. Ya, murid-murid istana Dewa Bela Diri lainnya mengangguk. Xia Hu dan Bai Yunfei sudah menjadi kaisar palsu. Mereka adalah pemimpin murid istana Dewa Bela Diri saat ini tanpa ragu, tidak ada yang berani menentang mereka. Bai Yunfei melambaikan tangannya dan bertanya, Kakak Xia Hu, menurutmu siapa dia? Xia Hu berpikir keras, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa memikirkan siapapun yang cocok dengan deskripsi ini di 5 faksi super. Ini benar-benar aneh. Seseorang tidak takut pada musuh yang kuat dan tak terkalahkan, seseorang takut akan musuh yang tak terduga dan tak terduga. Orang-orang dari tanah suci surga yang mendalam, kuil roh tersembunyi, sekte asal semesta, dan aliansi surgawi semuanya menunjukkan ekspresi aneh juga, saat mereka melihat Xiao Chen. Semua orang tampak bingung, bertanya-tanya apakah salah satu faksi super sengaja bertingkah misterius. Ledakan. Xiao Chen bergerak terlalu cepat, agak di luar kendali saat dia mendarat di puncak gunung. Untungnya, dia berhasil mengurangi dampaknya. Kalau tidak, seluruh puncak gunung akan runtuh ketika dia menabraknya. Xiao Chen membersihkan dirinya, lalu mengukur sekelilingnya, menemukan bahwa semua orang berada di ladang ramuan yang luas. Dahulu kala, Paradise diubah menjadi tanah pelatihan pengalaman, disegel di lantai 81 menara percobaan. Hal pertama yang harus dilakukan di menara percobaan ini adalah mencari ramuan roh. Orang yang menemukan spirit hair paling banyak akan menjadi pemenangnya. Yang kuat bisa mendapatkan raja ramuan atau bahkan herbal surgawi yang legendaris. Tentu saja, herbal surgawi sangat langka, tidak ada yang akan berharap untuk itu. Mampu mendapatkan raja ramuan berusia 10.000 tahun sudah cukup bagus. Namun, seseorang seharusnya tidak bisa tinggal di ladang ramuan ini terlalu lama.
Karena ini adalah tahap pertama dari uji coba, seseorang harus pergi setelah waktu yang ditentukan dan menuju ke tahap berikutnya. Aura buruk di sini sangat berat. Terbungkus lapisan perban, Xiao Chen hanya memperlihatkan matanya. Namun, dia masih bisa merasakan keanehan di sekitarnya. Aura buruk dan deatki memenuhi udara yang keruh. Mayat menutupi ladang ramuan. Bagaimanapun, pertempuran besar dan intens telah terjadi di surga dewa sejati ketika alam surgawi hancur. Bahkan setelah 100.000 tahun, kebencian itu tidak menyebar, membuat surga menjadi tanah yang berbahaya. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang bergerak gegabah ketika mereka tiba di ladang ramuan. Sementara ladang ramuan tampak sunyi dan sunyi, tidak ada yang tahu bahaya apa yang disembunyikannya, jadi tidak ada yang berani ceroboh. Xiao Chen mengukur puncak gunung. Sebuah ladang herba yang besar dan tak berujung terbentang di depan matanya. Langit tampak kacau, dengan energi dari dua kutub ekstrim bercampur menjadi satu. Mereka saling mendorong, berputar perlahan. Salah satu energi ini penuh dengan spiritualitas, merasa seperti immortal ki. Itu murni tanpa kotoran. Surga dewa sejati pasti dipenuhi dengan ki abadi murni yang serupa di masa lalu, yang memungkinkannya untuk memelihara ladang ramuan yang luas dan tak terbatas. Yang lainnya sangat keruh, penuh dengan kotoran, aura buruk, ki kematian, kebencian, dan segala macam aura menakutkan, membentuk ki iblis yang kacau. Ki kematian dan aura buruk di udara dari ladang ramuan yang luas ini berasal dari sana. Saat dua energi memenuhi langit, mereka bentrok dalam kegelapan, membentuk langit yang aneh. Abaikan orang aneh itu. Cepat bergerak. Kami tidak punya banyak waktu. Setelah membiasakan diri dengan lingkungan ladang ramuan, para murid faksi super tidak bisa lagi menahan diri dan mulai mencari di area tersebut. Raja ramuan yang berusia 10.000 tahun sudah membentuk roh. Seseorang harus menggunakan metode khusus untuk menemukannya. Mari kita mulai juga. Mu Yunzu berhenti menatap Xiao Chen. Dia memimpin murid-murid tanah suci surga yang mendalam dan mulai mencari di ladang ramuan. Lakukan gerakanmu. Setelah Anda menemukan Raja Ramuan berusia 10.000 tahun, segera kirimkan sinyalnya. Jangan biarkan salah satu dari mereka pergi. Chu Feng dari Sekte Asal Semesta berteriak dengan dingin, tampak sangat sombong saat dia membuat murid-murid Sekte Asal Semesta menyebar. Ladang ramuan tak terbatas dipenuhi dengan tanah hitam subur dan aura buruk. Selain dari herbal roh, ada banyak gulma dan pohon yang tumbuh subur dari semua jenis, terlihat sangat aneh. Tidak mudah menemukan spirit herb di antara semua ini. Namun, berbagai faksi super jelas disiapkan. Murid-murid Sekte Asal Semesta memegang gumpalan api di tangan mereka. Ketika mereka menemukan spirit herb, mereka akan bersemangat. Ketika mereka bertemu dengan rumput liar atau tanaman lain yang memperoleh spiritualitas, mereka akan merasa sangat frustrasi. Orang-orang istana Dewa Bela Diri membentuk kelompok berdua dan bertiga. Pemimpin masing-masing kelompok mengendalikan mouse pemakan roh, binatang buas dengan indera penciuman yang sangat kuat. Bahkan anggota aliansi surgawi datang siap. Tidak ada yang datang dengan tangan kosong. Hanya Xiao Chen yang terbungkus spray dan dibalut perban yang melihat ke ladang ramuan, merasa agak tidak berdaya. Aku harus memikirkan cara. Saya berada pada kerugian yang terlalu besar seperti saya. Petik 2. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia mencoba mengeluarkan harta dari cincin penyimpanannya tetapi merasa sulit. Fluktuasi apapun dari cincin penyimpanan pasti akan mematahkan perban yang diaplikasikan dengan Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment. Xiao Chen masih belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Dia tidak ingin meninggalkan masalah di masa depan, jadi dia perlu menyerap semua energi obat salep Primal Chaos Heaven. Saya mendapatkannya. Semua hal bersukacita bersama. Sebuah cahaya terang melintas di mata Xiao Chen. Dia telah menyerap beberapa darah Fin. Saat itu, dia mengandalkan setetes darah Fin untuk melihat bawah tanah seluruh Ice Fire Wasteland. Mungkin dia bisa melakukan hal yang sama di sini. Suara mendesing. Xiao Chen melompat dari puncak gunung dan memasuki ladang ramuan. Ladang ramuan Paradise berbeda dari ladang ramuan biasa. Di ladang ramuan Istana Naga Surgawi di alam rahasia yang dikelola oleh Tuan Istana Ketiga, misalnya, ramuan roh memenuhi pandangan seseorang secara sekilas. Namun, bidang ramuan ini memiliki lingkungan yang agak rumit, dengan energi spiritual semurni ki abadi dan ki iblis yang sangat kotor. Hal ini mengakibatkan banyak pohon dan tanaman liar tumbuh di ladang herbal ini. Gulma memenuhi tempat itu. Ini hanya tampak seperti semak belukar yang ditumbuhi semak belukar. Ramuan roh sejati bersembunyi di semak-semak. Tidak hanya mereka sulit ditemukan, tetapi jika seseorang ceroboh, seseorang bahkan mungkin mengalami bahaya. Saya harap itu berhasil. Xiao Chen melihat sekeliling,
dan sosoknya mulai bergerak saat dia dengan hati-hati memantau sekelilingnya. Meskipun berbagai murid faksi super telah mulai mencari ramuan roh, mereka bergerak dengan sangat hati-hati. Sebelum Xiao Chen mengaktifkan darah Fin, dia masih harus berhati-hati. Setelah Xiao Chen memverifikasi bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia membungkuk dan menekan telapak tangan yang diperban di tanah hitam. Dengan gips yang bermartabat di matanya, dia perlahan mengaktifkan darah Fin di telapak tangannya. Perban yang membungkus telapak tangannya mengeluarkan cahaya merah samar. Pada saat berikutnya, pemandangan di depannya berubah drastis. Tanah hitam tampak menjadi transparan baginya. Mata Xiao Chen langsung berbinar gembira. Memang, ini mungkin. Dia melihat banyak herbal roh tersembunyi di tanah hitam, memancarkan cahaya spiritual menyilaukan yang tidak bisa dilihat orang lain. Faktanya, sementara rumput liar tumbuh di permukaan, ada spirit herb berusia 1000 tahun di bawah tanah. Xiao Chen terus melihat lebih jauh ke bawah. 5 kilometer, 50 kilometer, 500 kilometer, dia menemukan lebih banyak lagi. Kegembiraan di matanya tumbuh semakin cerah. Banyak raja ramuan berusia 10.000 tahun memasuki pandangannya. Bahkan ada beberapa raja ramuan yang berusia 100.000 tahun dan 1 juta tahun. Itu adalah, Xiao Chen tiba-tiba menemukan tumpukan mayat yang terkubur 500 kilometer di bawah. Mayat-mayat ini sudah ada di sana entah sudah berapa lama. Ada manusia, iblis, binatang buas Great Desolate Aeon, asura, manusia naga banjir, raksasa, jumlah mereka yang tak terbatas, semuanya mayat. Hal yang benar-benar mengejutkan adalah bahwa semua mayat yang terkubur di bawah tanah bersujud. Semua mayat ini menghadap ke arah yang sama, sebuah singgasana di bagian terdalam dari bawah tanah. Kerangka layu duduk di singgasana itu, mengenakan topeng putih yang menyembunyikan fitur wajahnya. Sekelompok mayat berlutut dengan hormat di sisinya. Mayat-mayat tak berujung semuanya bersujud atau berlutut, tidak ada yang berdiri di depan kerangka layu di atas tahta. Xiao Chen mendengus saat tubuhnya dipukul mundur. Telapak tangannya meninggalkan tanah, dan dia dengan cepat berdiri. Sok muncul di matanya, memikirkan bahwa ada keberadaan yang mengerikan di bawah tanah. Kerangka layu di atas tahta itu pastilah Raja Dewa tertinggi atau penguasa iblis kuno yang tewas dalam perang besar antara faksi benar dan faksi iblis 100.000 tahun yang lalu. Sepertinya kita tidak bisa terlalu lama berada di ladang ramuan ini. Setelah mengejutkan mayat-mayat ini, kita harus segera pergi. Aku juga harus bergerak. Meskipun Xiao Chen terganggu di tengah jalan, dia berhasil melihat posisi herbal roh bawah tanah yang tersembunyi dan mengingatnya. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Setelah sekitar 7 menit, Xiao Chen tiba di area datar yang didominasi oleh pohon hitam yang menjulang tinggi. Batang pohon itu memiliki lingkaran di atasnya seperti mata binatang buas. Cabang-cabang pohon yang layu tampak seperti cakar dan taring binatang buas. Dengan satu pandangan, jelas bahwa ini bukan pohon roh dan tidak dapat menghasilkan buah roh. Sebaliknya, itu penuh dengan deatki dan aura mengerikan. Kebanyakan orang akan tinggal sejauh mungkin dari pohon ini, tidak ingin tinggal di sekitarnya. Namun, Xiao Chen tahu ada raja ramuan berusia 10.000 tahun di bawah pohon, buah awan es. Buah awan es ini adalah makanan yang bagus untuk pembudidaya yang dikaitkan dengan es. Raja ramuan yang berusia 10.000 tahun dapat secara langsung meningkatkan kultivasi dan domain dao mereka. Itu bahkan tidak memerlukan penyempurnaan khusus dan dapat dikonsumsi secara langsung. Lingkaran di batang pohon memancarkan cahaya redup seperti binatang buas yang membuka matanya. Fluktuasi mental yang aneh segera muncul di benak Xiao Chen. Pohon raksasa bermata satu ini mengancamnya untuk membuatnya pergi. Ribuan cabang pohon menari-nari, tampak seperti pedang harta karun yang terhunus dan menunjukkan ketajamannya. Suara mendesing. Ketajaman berubah menjadi angin kencang dan bertiup. Spray di Xiao Chen berkibar tertiup angin, seperti jubah. Semakin kamu berpura-pura, semakin itu membuktikan kepengecutanmu. Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya. Jika pohon raksasa bermata satu ini benar-benar kuat, ia akan menyerang secara langsung alih-alih mengancamnya. Cakrawala surgawi 9 variasi, bayangan petir tanpa jejak. Meninggalkan tanda ungu samar, Xiao Chen menyerang pohon raksasa bermata satu itu. Ribuan cabang pohon menari-nari seperti sekelompok iblis yang memegang pedang dan pedang, langsung meluncurkan ribuan serangan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Xiao Chen berkelok-kelok melalui serangan. Sementara serangannya tampak kacau, sebenarnya ada semacam pola pada mereka. Ini adalah teknik rahasia yang dipahami oleh pohon raksasa bermata satu ini setelah tumbuh di sini untuk waktu yang lama. Jika ada yang berani mendekat,
itu akan menembus ribuan lubang di dalamnya sebelum menggantungnya di dahan, mengubahnya menjadi mayat kering. Namun, Xiao Chen tidak terlalu peduli pada awalnya. Dia hanya mengeluarkan domain Sabre Dao Flawless-nya, berkeliaran. Dia tidak tampak bergerak. Saat spray berkibar liar, dia menjadi menyilaukan seperti cahaya pedang. Sial, sial, sial. Cahaya pedang memotong banyak cabang pohon menjadi dua, dahan yang patah jatuh seperti hujan dan salju. Xiao Chen bergerak tanpa hambatan dalam pembentukan cabang-cabang pohon, semakin dekat ke pohon raksasa bermata satu. Ledakan. Ketika sepertinya formasi itu tidak dapat melukai Xiao Chen, mata spiral di bagasi tiba-tiba memancarkan cahaya warna-warni. Sinar cahaya warna-warni ini muncul dengan sangat tiba-tiba. Jika seseorang terganggu oleh formasi cabang, sinar itu pasti akan mengenai sasarannya. Xiao Chen melihat dan menyadari bahwa cahaya warna-warni ini memiliki kekuatan luar biasa, mengandung ki kematian yang padat. Bahkan kontak sekecil apapun dalam kondisinya saat ini akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Suara mendesing. Xiao Chen berputar, menghindari seberkas cahaya warna-warni ini. Sebelum pohon raksasa bermata satu itu bisa melakukan apa-apa lagi, nyala lilin yang bergoyang muncul di mata Xiao Chen. Kemudian, kepala naga lilin muncul di belakangnya dan membuka matanya pada saat yang sama. Mata naga lilin, api es yang tak terbatas mendarat di pohon raksasa bermata satu, segera membakarnya. Jeritan serak terdengar, dan formasi cabang hancur. Pohon raksasa bermata satu itu mulai bergetar, menghempaskan daratan sejauh 5.000 km menjadi kejang-kejang. Bahkan langit dan tanah berada dalam kekacauan. Mati. Xiao Chen menyerbu ke depan, dan gambar 10.000 naga muncul di belakangnya. Kemudian, dia meninju pohon raksasa bermata satu itu menggunakan tinju naga tertinggi. Bang! Pohon seukuran gunung kecil itu hancur setelah pukulannya mendarat. Itu berubah menjadi pecahan es yang menutupi langit, jatuh seperti abu dan salju. Bahkan setelah pohon raksasa itu mati, Xiao Chen tidak berhenti. Dia membalik tangannya dan membanting telapak tangannya ke bawah. Kemarahan cakrawala. Suara mendesing. Cahaya spiritual keluar dari tanah, tampak seperti sengaja melompat ke tangan besar yang bermanifestasi. Sebelum benda itu bisa bereaksi, Xiao Chen meraihnya. Buah awan es, Raja Ramuan berusia 10.000 tahun, berjuang dalam cengkeraman Xiao Chen, mencoba melepaskan diri. Namun, kemarahan cakrawala Xiao Chen adalah teknik rahasia gerbang naga yang dibuat dengan petir surgawi 5 elemen, dao besar guntur miliknya, pedang besar dao miliknya, dan dao besar es miliknya. Sekarang Xiao Chen memahami 3 domain dao, bahkan kaisar yang berdaulat akan merasa sulit untuk berjuang bebas begitu dia mengeksekusinya, apalagi Raja Ramuan kecil berusia 10.000 tahun ini. Xiao Chen mengencangkan cengkeramannya, menghancurkan sifat ganas Raja Ramuan. Setelah buah awan es berhenti berjuang, Xiao Chen melihat sekilas dan menyerah untuk segera memakannya. Kemudian, dia melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan barang-barang dari cincin penyimpanan yang tertutup perban, dia masih bisa memasukkan barang-barang. Proses mendapatkan Raja Ramuan berusia 10.000 tahun berjalan relatif lancar, tidak menimbulkan keributan besar. Keluar, kalau begitu. Xiao Chen tidak berbalik. Suaranya yang teredam keluar melalui perban yang menutupi mulutnya, terdengar serak dan menakutkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 3 aura binatang buas kuno yang sangat menakutkan merespons di belakang Xiao Chen. Ada juga 3 helai niat pedang dingin yang tersembunyi di tengah aura yang luar biasa, tampak mengancam seperti serigala yang rakus. Xiao Chen dengan santai melemparkan spray dan menyapu kakinya dengan beberapa kekuatan. Angin kencang bertiup, dan lampu pedang menyala, berbenturan dengan 3 helai pedang niat dalam melolong, aura binatang buas kuno, dengan mudah menghalangi mereka. Ketika Xiao Chen berbalik, spray yang berputar itu mendarat, menutupi tubuhnya seperti jubah lagi. 3 sosok muncul dalam visi Xiao Chen. Mereka adalah orang-orang dari Hound Lion Empire. Kekaisaran Singa Hound adalah salah satu dari 8 kerajaan besar yang dikendalikan oleh Istana Dewa Bela Diri. Ketiganya harus menjadi bawahan Xiahou. Keterampilan ketiganya dalam penyembunyian sangat luar biasa. Jika bukan karena kekerasan perjuangan pohon raksasa bermata satu yang memungkinkan Xiao Chen mendeteksi beberapa gerakan tidak teratur, dia tidak akan menemukan ketiganya. Yang mulia memang benar. Anda cukup kuat untuk berpikir bahwa Anda dapat menggunakan keterampilan Anda sendiri untuk menemukan ramuan roh. Petik 2. Saat ketiganya melihat Xiao Chen yang diperban tertutup spray, mereka tidak berani meremehkannya. Untuk berpikir bahwa kamu tidak berlari setelah menemukan rahasiaku. Kalau begitu, tidak ada dari kalian yang akan pergi. Xiao Chen mendengus dingin.
Kemudian, dia menarik spray dan dengan lembut memutarnya. Spray yang dibundel tampak seperti tombak panjang di tangannya. Kemudian, dia mendorongnya ke depan. Lampu listrik tanpa batas merobek langit saat dia mengeluarkan domain sabre Dao Flawless-nya. Saat tombak panjang didorong ke depan, cahaya tajam meledak, membuat ekspresi ketiga murid Hound Lion Empire sedikit berubah saat aura dan domain Dao mereka ditekan. Selanjutnya, cahaya tajam itu terus menembak ke depan. Itu mengancam akan menembus dada mereka di saat berikutnya. Lari. Pada saat ini, ketiganya akhirnya melihat teror Xiao Chen. Kengerian melintas di hati mereka. Tidak lagi peduli tentang hal lain, mereka dengan cepat berbalik untuk melarikan diri.